Hai semuanya, balik lagi sama aku, Pita. Nah, sesuai dengan janji aku di video yang sebelumnya, kalau kali ini tuh aku bakalan bahas gimana caranya kemarin itu aku ngerjain soal SIMAK UI dan strategi-strategi lainnya yang aku gunain buat ngerjain SIMAK UI dan akhirnya lolos di Ilmu Komunikasi UI 2019. Nah, sebelumnya buat kalian semuanya yang belum tahu, ujian SIMAK itu dia dibagi jadi dua kategori. Nah, yang pertama itu ada kemampuan dasar dan yang selanjutnya itu ada kemampuan IPA atau kemampuan IPS. Nah, materi dari kemampuan dasar itu sendiri mencakup matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, sedangkan untuk kemampuan IPS-nya dia mencakup dari ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Untuk kemampuan IPA sendiri, dia mencakup dari matematika IPA, kimia, fisika, dan biologi. Nah, karena di sini itu jurusan aku IPS, jadi aku bakalan jelasin gimana cara aku kemarin itu ngejawab soal-soal SIMAK khusus buat anak-anak soshum. Tapi juga bisa sih diterapin buat anak-anak IPA. Nah, kemarin itu banyak banget kan yang nanya di aku, Kak, gimana sih sistem penilaian untuk SIMAK UI sendiri gitu. Nah, untuk sistem penilaiannya itu, kalau kalian jawabnya benar, bakal dapat poin plus 4. Kalau kalian jawabnya salah, bakal minus 1. Dan kalau dikosongin, nilainya itu bakal 0. Nah, hal tersebut juga udah dikonfirmasi sama pihak UI melalui webinar. Dan ini aku sempat SS buat webinarnya kemarin. Dan kalian bisa nyari sendiri di YouTube. Nah, selain dari pertanyaan yang tadi itu, sebenarnya ada lagi pertanyaan yang menanyakan tentang adanya nilai mati pada sistem penilaian di SIMAK UI. Nah, sebenarnya hal tersebut itu udah pernah dibahas dan udah pernah dikonfirmasi sama pihak UI melalui postingan di akun Twitter SIMAK UI sendiri yang menyatakan bahwa sistem penilaian SIMAK UI itu tidak mengenal adanya nilai mati. Dengan kata lain, penilaian SIMAK UI itu dia adalah akumulasi dari jawaban-jawaban kalian. Nah, informasi seperti tadi yang sebenarnya itu penting untuk kita nantinya bisa menyusun strategi apa sih yang paling efektif untuk mengerjakan soal dengan rincian waktu segini dan minimal ngerjain benernya segini. Nah, sekarang aku bakalan ngasih tau kalian semuanya. Dulu itu aku ngerjain soal SIMAK UI itu bener berapa aja yang akhirnya bisa bikin aku lolos di SIMAK UI 2019. Nah, langsung aja, yang pertama aku bakalan bahas kemampuan dasar dulu, yaitu yang mencakup matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu, sebenarnya aku tuh anaknya bener-bener anti sama matematika. aku nggak suka dan nggak mau kenal dan nggak mau deket-deket dengan yang namanya matematika titik. Dan oleh karena itu, karena aku udah tahu kalau di SIMAK UI itu nggak ada nilai mati, makanya aku nggak ngerjain matematika sama sekali. Bener-bener masih kosong, bersih, tanpa coretan apapun. Dan sebenarnya aku udah nyoba baca soal-soal matematika ini, semuanya udah aku baca, tapi kayak udah nggak bisa gitu udah. Dan aku langsung move aja ke soal-soal bahasa Indonesianya. Dan alhamdulillah untuk soal-soal bahasa Indonesia aku bisa jawab 15 soal, yang berarti itu dari semua soal bahasa Indonesia. Dan teksnya tuh nggak panjang, sebenarnya teksnya tuh teks pendek kayak gini. Nah, tips dari aku biar kalian tuh cepat ngerjain soal-soal bacaan kayak gini, kalian tuh baca cepat aja soal-soalnya di sini. Kalian cari tahu apa yang diminta soal, nggak usah lihat jawaban dulu, dibaca aja soal-soalnya. Terus habis itu kalian langsung baca dan nyari tahu apa aja yang tadi diminta sama soal. Itu kayak lebih cepet aja gitu loh. Jadi kayak habis kalian baca soal, kalian langsung baca teks. Dan ketika kalian baca teks itu, kalian kayak langsung bisa nemuin jawaban yang kalian cari dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, setelah ngerjain bahasa Indonesia, aku langsung ngerjain bahasa Inggris untuk kemampuan dasar yang terakhirnya. Jadi, ngerjain bahasa Inggrisnya itu alhamdulillah aku kerjain semuanya 15 soal. Dan aku dapet teksnya tuh bacaan yang kayak gini ya, pendek sih. Terus ada juga yang agak panjangan kayak gini. Dan alhamdulillahnya juga ini tuh semuanya tuh ada di bacaan. Ini tuh kayak ada teks yang kosong terus kita kayak isi gitu loh. Kayak gini. Nah, ini aku tuh cara ngerjain bahasa Inggrisnya, biasanya aku baca dulu soalnya terus langsung nyari jawabannya di bacaan. Jadi kayak biar kita
baca sekalian tahu apa yang diminta sama soal. Nah, yang selanjutnya itu ada kemampuan IPS. Jadi, di kemampuan IPS itu ada 4 materi. Yang pertama itu ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Nah, untuk tipe-tipe soalnya, yang pertama itu ada pilihan ganda, kayak soal-soal biasanya. Dan yang selanjutnya itu ada kayak soal sebab akibat gitu. Dan yang terakhir itu ada kayak soal pilihan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, untuk lebih mudah kalian ngerjain soal sebab akibat dan soal 1, 2, 3, 4, kalian harus hafal sama pilihannya. Jadi kayak misalnya kalau benar 1, 2, 3 itu jawabannya A, kalau benar 1, 3 itu jawabannya B, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ngerjain, kalian nggak perlu buka-buka soal lagi atau kembali ke layar utama buat ngelihat pilihan-pilihannya tuh kayak apa. Nah, untuk materi awal di bagian kemampuan IPS-nya itu ada ekonomi. Nah, untuk materi ekonomi ini aku berhasil menjawab sebanyak 13 soal. Nah, jadi cara untuk ngerjain soal-soal kayak gini tuh kita lihat dulu soalnya, kita kerjain yang lebih mudah biar kita nggak ngebuang waktu di satu soal aja. Terus kita kerjain semuanya, kita baca, kalau bisa langsung dijawab, kalau nggak bisa skip dulu. Nah, setelah kita udah bisa ngejawab beberapa soal, terus kita baca ulang dari awal. Mana yang kira-kira kita bisa paksa buat ngerjain, kayak ya intinya buat inget-inget ulang atau yang mendekati dari jawaban yang ada gitu. Tapi kan ini kayak kalau salah -1, jadi mendingan kalau kalian bener-bener nggak bisa, nggak usah dijawab. Jadi kayak kalau misalnya kalian masih ada insting, oh kayaknya ini mendekati deh, kayaknya ini nggak apa-apa. Tapi aku tuh dulu kayak minimal itu harus bener 10. Jadi yang bener-bener soal aku yakin itu benernya 10. Nanti misalnya ada yang lebih dari 10 ataupun yang apa, itu kayak ya udah itu bonus ataupun mungkin yang mendekati dari jawaban-jawaban yang ada. Nah, yang kedua itu materinya adalah sejarah. Nah, untuk materi sejarah ini aku berhasil menjawab 11 soal, dan itu alhamdulillah juga di atas dari target yang aku pengen, yaitu 10 soal. Jadi sejarah itu tuh kalau nggak salah, aku tuh waktu awal-awal tuh bener-bener kayak cuma bisa 8 soal gitu loh. Terus aku baca-baca ulang yang mendekati yang mana, dan akhirnya aku bisa menjawab 11 soal. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga itu ada geografi. Untuk geografi, aku berhasil menjawab sebanyak 12 soal, dan itu juga di atas dari target yang aku pengenin. Dan untuk materi yang terakhir itu adalah sosiologi, dan di materi ini aku berhasil menjawab soal sebanyak 13 butir soal. Untuk sosiologi ini kalian tuh perlu hati-hati banget, karena sosiologi itu kayak jawabannya tuh kayak bener semuanya gitu, tapi ternyata kayak tiba-tiba salah. Nah, untuk tipsnya dan trik-triknya itu seperti yang aku bilang tadi, kalian harus tahu dulu informasi-informasi penting untuk sistem penilaiannya, sehingga kalian bisa menentukan strategi apa aja yang kalian butuhin buat ngerjain soal-soal ujian tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang aku bilang gak ada nilai mati, jadi kalian bisa untuk memaksimalkan di materi yang mungkin kalian lebih bisa gitu. Jadi misalnya kalian gak bisa matematika kayak aku, tapi kalian memaksimalkan di bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya gitu. Terus mungkin di kemampuan IPA atau di kemampuan IPS-nya, kalau kalian gak bisa fisika, mungkin kalian lebih memaksimalkan di materi matematika IPA atau di materi biologi seperti itu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya juga untung sih, jadi kayak kita nggak perlu buat ribet-ribet mikirin adanya nilai mati gitu, karena nilainya juga akumulasi dari jawaban-jawaban kalian semuanya. Nah, pada saat aku ngerjain soal SIMAK UI ini, per materi tuh bener-bener kayak aku kalkulasi gitu. Nanti minimal salahnya tuh berapa, aku tuh harus wajib bener berapa gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku nanti ngerjain 12 soal, yang 10 itu aku harus yakin kalau itu tuh bener semuanya. Dan yang 2 itu gak apa-apa lah, nanti kalau misalnya min juga min 2 gitu. Nah, jadi kita tuh harus punya target berapa benernya dan berapa minimal salahnya gitu. Menurut pengalaman aku dalam mengerjakan soal SIMAK UI tahun kemarin itu kayak gak jauh-jauh lah dari soal-soal SIMAK tahun sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak saran-saran aku sebelumnya, kalian harus bisa mengerjakan soal SIMAK UI minimal dari 5 tahun ke belakang. Karena apa? Karena biar kalian kenal tipe-tipe soal dari SIMAK UI itu apa aja gitu.
Apalagi buat yang sebab akibat sama yang 1, 2, 3, 4 gitu. Kalian biar terbiasa aja gitu ngerjain soal kayak gitu. Terus kalian hafal pilihan-pilihannya gitu. Jadi kalian gak bolak-balik lagi buat nentuin jawabannya tuh kayak apa. Nah, segitu dulu aja video dari aku kali ini. Semoga video kali ini dapat membantu dan menambah informasi kalian mengenai SIMAK UI 2020. Semangat!